Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya. Presiden Joko Widodo menyatakan perekonomian Indonesia telah melewati titik terendahnya. Menurut sang kepala negara, ekonomi nasional sedang menuju arah perbaikan meski pertumbuhan PDB Indonesia di kuartal 3 masih tumbuh minus 3,49%. Namun kondisi itu sudah membaik jika dibandingkan kondisi kuartal 2 yang sempat terkontraksi 5,32%. Jokowi pun optimis kuartal terakhir 2020 ekonomi Indonesia akan tumbuh positif. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan momentum pertumbuhan yang positif harus terus dijaga. Jangan sampai gelombang kedua COVID-19 di tanah air menenggelamkan ekonomi Indonesia. Harga batu bara kian melonjak. Pemulihan permintaan dari negara-negara konsumen dan berita tentang vaksin COVID-19 membuat harga komoditas ini melesat. Harga kontrak futures batu bara Newcastle menyentuh $71,45 per ton. Level ini menjadi yang tertinggi dalam 9 bulan terakhir yang pernah menyentuh level psikologis $71 AS per ton. Kabar dari Inggris yang akan segera melakukan imunisasi vaksin COVID-19 dari Pfizer menjadi sentimen positif yang mengerek harga komoditas termasuk batu bara. Selain sentimen positif terkait vaksin, perbaikan fundamental dari sisi permintaan yang dibarengi dengan pemangkasan produksi juga membuat harga batu bara melesat tajam di bulan November. Bank Indonesia optimistis pertumbuhan kredit perbankan pada 2021 akan menembus kisaran 7 hingga 9% dengan estimasi ekonomi mulai pulih dan tren suku bunga acuan yang masih dijaga dalam level yang rendah. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio meyakini tren suku bunga acuan yang rendah di perbankan masih dapat terjadi seiring dengan posisi BI 7 Days Reverse Repo Rate yang dipangkas menjadi 3,75%. Namun sebagai gambaran, kredit pada Oktober 2020 yang disalurkan perbankan masih terkontraksi. Penyaluran kredit hingga Oktober 2020 sebesar Rp5.484 triliun atau tumbuh negatif 0,9% secara tahunan. Penurunan disebabkan penurunan debitur korporasi dan perlambatan kredit perorangan. Meski begitu, Bank Indonesia menilai likuiditas perbankan di tanah air masih memadai. Peri Warjio pun optimistis tingkat permintaan kredit akan membaik, terutama dipacu oleh permintaan segmen korporasi. Grab dan Gojek dilaporkan sudah sepakat untuk melakukan penggabungan alias merger operasi di Asia Tenggara. Menurut laporan di Wall Street Asia, kedua perusahaan tinggal menyelesaikan sejumlah masalah yang mengganjal aksi merger. Dalam laporan itu disebutkan, salah satu kendala yang harus diselesaikan adalah komposisi pemegang saham. Sebab penggabungan operasi Grab dan Gojek di Asia Tenggara akan membentuk sebuah entitas bisnis baru. Pada entitas baru itu, Grab menawarkan Gojek saham sebesar 30%. Namun manajemen Gojek dan pemegang sahamnya meminta porsi yang lebih besar karena tingginya penetrasi Gojek di Indonesia yang merupakan pasar terbesar di Asia Tenggara. Masalah lain yang harus diselesaikan adalah branding yang digunakan untuk operasi di Indonesia. Grab mengusulkan brand bersama, sementara Gojek lebih suka mempertahankan mereknya yang sudah cukup kuat di Indonesia. Terkait kabar deal merger ini, Chief of Corporate Affairs Gojek Nila Marita menyatakan tidak dapat menanggapi rumor yang beredar. Kabar buruk bagi emiten Cina, DPR Amerika Serikat akhirnya menyetujui undang-undang yang dapat membatasi perusahaan Cina untuk melantai di bursa negeri Paman Sam itu. Artinya raksasa Cina seperti Alibaba Group dan Baidu bisa dikeluarkan dari bursa AS jika regulator tidak diizinkan untuk meninjau audit keuangan mereka. Selain mewajibkan perusahaan untuk diaudit regulator AS, undang-undang ini juga mengharuskan perusahaan mengungkapkan apakah emiten asal Cina berada di bawah kendali pemerintah Cina. Undang-undang tersebut memenangkan dukungan bipartisan di DPR setelah mendapat persetujuan Senat AS pada Mei lalu. Rancangan undang-undang kini dikirimkan ke Presiden Donald Trump untuk ditandatangani di saat-saat terakhir masa kepemimpinannya.